Itulah orang-orang yang mewarisi surga Firdaus. Itulah orang-orang yang beruntung. Yang pertama, sholatnya khusyuk. Yang kedua, meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, menjaga kemaluannya. Yang kelima, menjaga amanahnya, tidak khianat. Yang keenam, menjaga janji-janjinya, tidak ingkar janji. Yang ketujuh, menjaga sambungannya kepada Allah. Mereka itulah yang akan mewarisi surga Firdaus, dan mereka itulah yang akan tinggal di dalam surga Firdaus selama-lamanya. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pewaris dari surga Firdaus. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu zamanuhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli dari wa nuruhu dalilul li qalbi 'inda jahli wa hayrati fa ya rabbi matirni bi sirri hurufi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqaddi wa habli bihi wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi fil qabri wa syati wa salli wa sallim kulla yawmi wa lailati ala man bihi rahmanu yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kirami a'immati bihim yaghfirul ghafaru dhanbi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Mu'minun 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Walladzina hum li furujihim hafizun. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah
Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warisun alladzina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun. Shadaqallahul adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Sungguh beruntung orang-orang yang mempunyai keimanan di dalam hatinya. Siapa mereka? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang pertama yaitu orang-orang yang mereka fi sholatihim, di dalam sholat mereka khashi'un, sholatnya khusyuk. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yang kedua, orang yang beruntung yaitu orang-orang yang mereka 'anil lagwi, dari yang tidak berguna, dari yang sia-sia, mu'ridun, mereka tinggalkan. Yang ketiga, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Yang ketiga, orang yang beruntung yaitu orang-orang yang mereka lizzakati, terhadap zakat mereka fa'ilun, mereka kerjakan. Yang keempat, walladzina hum li furujihim hafizun, yaitu yang keempat orang-orang yang beruntung yaitu mereka yang li furujihim, terhadap kemaluan mereka hafizun, mereka menjaganya. Illa ala aswajihim, kecuali atas istri-istri mereka, aw ma malakat aimanuhum, atau kepada hamba-hamba sahaya yang mereka miliki, fa innahum ghairu malumin, maka sesungguhnya mereka ghairu malumin, bukanlah tercela perbuatan mereka. Faman ibtagha, maka barang siapa yang mencari wara'ah dzalik, di balik itu, faulaika humul adun, maka mereka humul adun, termasuk perbuatan yang melampaui batas mereka. Kemudian yang kelima, orang-orang yang beruntung, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yaitu orang yang beruntung, orang-orang yang mereka li amanatihim, terhadap amanah-amanahnya, wa ahdihim, terhadap janji-janjinya, ra'un, mereka memelihara. Yang keenam, walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun, orang yang beruntung yang keenam yaitu orang-orang yang mereka ala sholawatihim, atas sambungan-sambungan mereka, yuhafizun, mereka menjaganya, terus mereka menjaganya. Itulah orang-orang yang beriman yang beruntung. Yang pertama, yang sholatnya khusyuk. Yang kedua, meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Yang ketiga, mengerjakan zakat, membayar zakat. Yang keempat, menjaga kemaluannya. Yang kelima, memelihara amanah dan janji-janjinya. Yang keenam, yaitu menjaga sambungan-sambungannya. Inilah orang-orang yang beruntung, bisa
tujuh orang dipisah, yang amanah sama yang janji dipisah. Jadi orang yang beruntung itu ada 7. Yang pertama yang sholatnya khusyuk, yang kedua meninggalkan hal-hal yang tidak berguna, yang ketiga membayar zakat, yang keempat menjaga kemaluannya, yang kelima memelihara amanahnya, yang keenam memelihara janji-janjinya, dan yang ketujuh menjaga sambungan-sambungannya, sambungan dengan Allah dijaga. Inilah orang-orang yang beruntung, kata Allah. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman, melakukan semua peribadatan, aktivitas didasarkan kepada keimanan. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Yang pertama, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang-orang yang mereka di dalam sholatnya khusyuk mereka. Khusyuk ini menghadirkan hati. Sholat inilah, dengan sholat inilah kita bermohon kepada Allah, kita minta bantuan kepada Allah, minta kekuatan kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah melalui sholat. Wasta'inu bisabri wassalah. Gimana? Wa innaha fa innaha atau innaha? Hah? Hah? Bukan fa innaha. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi yang pertama, orang-orang yang beruntung kata Allah, yaitu orang-orang yang beriman, yang sholatnya khusyuk. Sholatnya khusyuk ini sangat berat kalau tidak punya ilmunya. Berat. Khusyuk ini berat bagi mereka yang tidak punya ilmunya, bagi mereka yang tidak sabar, bagi mereka yang tidak sadar bahwa dirinya selalu bersama Allah. Berat. Sabar itu adalah kesadaran bahwa kita selalu bersama Allah. Sabar. Hanya kalau kita sadar kita selalu bersama Allah, kemudian kita mendirikan sholat khusyuk, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, dan mereka yakin sadar bahwa mereka bertemu dengan Allah. Makanya butuh guru, butuh mursyid untuk memperkenalkan diri kita kepada Allah. Kalau tidak kenal, tidak sayang. Wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka yakin bahwa mereka akan kembali, akan pulang kepada Allah. Inilah ciri-ciri yang sholatnya khusyuk, bisa menghadirkan hati kita tatkala kita sholat. Berat sholat itu. Banyak orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya, karena sholatnya anteng,
sholatnya tenang dikira khusyuk. Belum tentu. Selama dia tidak sadar kalau dirinya bersama dengan Allah, tidak akan khusyuk. Kalau dia tidak bisa bertemu dengan Allah, tidak khusyuk. Bagaimana dia mau kembali kepada Allah kalau dia tidak kenal dengan Allah? Makanya khusyuk itu berat. Khusyuk itu harus mempunyai ilmunya, baru kita sungguh-sungguh mengerjakannya, baru kita akan diberi kekhusyukan oleh Allah, diberi hadiah khusyuk oleh Allah. Makanya belajar dan terus belajar. Karena orang yang beruntung kata Allah yaitu orang yang beriman, yang sholatnya khusyuk. Makanya kita jangan enteng terhadap sholat-sholat kita, karena sholat inilah yang membuat kita menjadi orang yang beruntung. Sholatnya khusyuk. Mulai dari kecil sampai sekarang belum pernah kita sholat khusyuk. Akui. Kalau kita sudah mengakui kalau kita belum pernah sholat khusyuk, kita belajar. Kita harus punya ilmunya. Tidak akan bisa sampai mati kalau kita tidak punya ilmunya. Kita diberi hadiah khusyuk oleh Allah, tidak akan bisa. Seanteng-anteng apapun sholatnya, itu hanya luarnya saja, dalamnya galau, sulit khusyuk itu. Makanya kita harus kenal kepada Allah, harus sering berjumpa dengan Allah, baru khusyuk itu akan diberikan oleh Allah. Butuh guru, butuh mursyid, butuh kiai yang bisa memperkenalkan kita kepada Allah. Itulah yang pertama. Jadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang beriman, yang sholatnya khusyuk. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang beruntung yang kedua yaitu orang-orang yang mereka 'anil lagwi, dari yang lagwi, yang lagha, yang tidak ada gunanya. Mu'ridun, mereka tinggalkan, mereka jauhi perbuatan lagha yang tidak ada gunanya, mereka tinggalkan. Lagha saja mereka tinggalkan, apalagi yang mudarat, yang maksiat, tentu mereka tinggalkan. Yang sia-sia mereka tinggalkan. Bercanda yang tidak mendidik mereka tinggalkan. Berbicara yang tidak mengajak kepada Allah mereka tinggalkan. Perbuatan mereka tinggalkan, yang tidak berguna mereka tinggalkan. Inilah ciri-ciri orang yang beruntung, meninggalkan hal-hal yang lagha, yang tidak berguna, yang sia-sia. Yang ketiga, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang-orang yang mereka lizzakati, terhadap zakat, fa'ilun, mereka lakukan. Zakatnya itu mereka lakukan. Orang-orang yang bayar zakat itu orang-orang yang dimampukan oleh Allah. Zakat itu ada dua, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah pembersihan jiwa diri kita. Zakat mal pembersihan harta kita. Itu dilakukan. Tandanya orang yang beruntung dikaya-rayakan oleh Allah, dilapangkan hatinya oleh Allah, kaya hati dan juga kaya harta.
pasti mereka akan melakukan zakat, akan membayar zakat. Apalagi dia seorang pengusaha muslim yang memang tujuannya, tanda bahwa dirinya sukses tatkala dia bisa membayar zakat. Jadi tatkala dia itu melakukan usaha, targetnya adalah zakat. Tahun depan saya harus berzakat 100 juta. Dihitung sama dia, oh penghasilan saya segini, nisab saya segini kalau 100 juta. Kalau sudah 1 tahun haulnya sudah segini, ditarget. Jadi kalau pengusaha muslim itu bukan keuntungan yang menjadi target, namun zakat. Maka kita sekarang berada di Gen Z, generasi Z, yaitu generasi zakat. Beruntunglah kita kalau ditakdirkan oleh Allah, dimampukan oleh Allah, bisa membayar zakat. Mulai dari kecil, mulai dari bayi sampai sekarang kita hanya dimampukan bayar zakat fitrah saja. Berubah, hijrah, bagaimana kita bisa bayar zakat mal? Zakat mal dimulai dari 1 juta, enggak masalah. 10 juta, no problem. Target 100 juta, 1 miliar ditarget, itu zakat. Zakat sekarang mengurangi pajak. Jadi kalau kita bayar zakat bisa mengurangi pajak kita, pajak penghasilan kita. Inilah ciri-ciri orang yang beruntung, dimampukan oleh Allah untuk membayar zakat. Ciri-ciri orang yang ketiga. Ciri-ciri orang yang beruntung yang keempat, yaitu walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang mereka terhadap kemaluannya hafizun, mereka diberi kemampuan untuk menjaganya. Jadi kemaluannya itu jangan dibar, masuk sana masuk sini, namun dijaga. Inilah ciri-cirinya orang yang beruntung, bisa menjaga kemaluannya. Illa, kecuali ala aswajihim, terhadap istri-istrinya, terhadap pasangannya. Auma malaikat aimanuhum, atau kepada budak-budak, atau kepada hamba-hamba sahaya yang mereka miliki. Sekarang nggak ada. Jadi kemaluannya itu dijaga. Khusus untuk istrinya, khusus untuk hamba-hamba sahaya yang dia miliki. Fa'inahum, maka sesungguhnya mereka ghairu malumin, tidak tercela mereka. Itulah ciri-ciri yang ketiga, mereka bisa menjaga kemaluannya. Famanibtagha, maka barang siapa yang mencari wara'a dzalik, di belakang itu, yaitu mencari kesenangan di belakang itu, yaitu dengan berzina, faulaika humul adun, maka mereka termasuk orang-orang yang adun, melampaui batas. Zina itu menjijikkan. Zina itu jalan yang buruk. Makanya jangan dekati zina. La taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Mendekati zina saja nggak boleh, apalagi melakukan perzinahan. Kalau sampai itu terjadi, kita tidak beruntung hidup kita. Kemudian ciri-ciri orang yang beruntung yang keempat,
walladzina hum li amanatihim, yaitu orang-orang yang mereka li amanatihim ra'un, mereka menjaga amanahnya. Jadi dia bukan orang-orang yang munafik. Orang yang munafik tidak akan beruntung hidupnya. Wa ahdihim, dan dia juga menjaga janji-janjinya. Kalau ingkar, orang munafik tidak akan beruntung hidupnya. Inilah ciri-ciri yang keenam. Menjaga janji-janjinya, tidak ingkar janji dia. Menjaga amanah-amanahnya, tidak khianat dia. Jadi orang-orang yang diberuntungkan oleh Allah, orang-orang yang beruntung itu, yang keempat, menjaga amanahnya. Yang kelima, menjaga amanahnya. Yang keenam, menjaga janji-janjinya. Dan yang terakhir, walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Orang yang diberuntungkan oleh Allah yaitu orang-orang yang mereka ala sholawatihim, terhadap sambungan-sambungannya. Setelah sholat, mereka terus menyambungkan dirinya kepada Allah. Yuhafidun, mereka jaga itu. Selalu ingat, selalu nyambung kepada Allah. Namanya sholat daim. Sholat yang tidak berputus, terus mengingat Allah, berzikir mengingat Allah, itu namanya sholat daimun, sholat daim. Ada juga sholat wusta, dijaga terus. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dijaga sholatnya, seluruh sholat-sholatnya dijaga, termasuk sholat wusta dijaga. Tidak ada kesempatan untuk bisa melupakan Allah, terus nyambung kepada Allah. Itulah yang dilakukan wali-walinya Allah, sholatnya terus nyambung. Bukan hanya yang 5 waktu, bukan hanya sholat maktubah saja, namun di luar itu terus nyambung kepada Allah. Itulah sholat wusta, itulah sholat daim, terus nyambung kepada Allah, dijaga. Mustahil orang-orang yang sholat wusta, sholat daim akan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, karena terhindar dari kemaksiatan. Karena sholat daimnya mereka diberuntungkan oleh Allah. Ulaika humul warithun, mereka itulah yang mendapatkan, yang mewarisi, orang-orang yang mewarisi mereka. Siapa mereka? Alladzina yarithunal firdausa, yaitu orang-orang yang mewarisi mereka surga Firdaus. Hum fiha khalidun, mereka fiha di dalam surga Firdaus khalidun, kekal abadi mereka. Itulah orang-orang yang mewarisi surga Firdaus, itulah orang-orang yang beruntung. Yang pertama, sholatnya khusyuk. Yang kedua, meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, menjaga kemaluannya. Yang kelima, menjaga amanahnya, tidak khianat. Yang keenam, menjaga janji-janjinya, tidak ingkar janji. Yang ketujuh, menjaga sambungan-sambungannya kepada Allah. Mereka itulah
yang akan mewarisi surga Firdaus, dan mereka itulah yang akan tinggal di dalam surga Firdaus selama-lamanya. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pewaris dari surga Firdaus. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjaga yang 7. Yang pertama, menjaga sholat khusyuk kita. Yang kedua, menjauhi dari perbuatan yang sia-sia. Yang ketiga, mengerjakan zakat. Yang keempat, menjaga kemaluan. Yang kelima, menjaga amanah, tidak khianat. Yang keenam, menjaga janji, tidak ingkar janji. Dan yang ketujuh, menjaga sholat-sholat kita. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna min nasina wa 'allimna min jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.